Shalom, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Maranatha Siregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang saya kerjakan yang berjudul ekspresi kondisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang yang berdepan. Yang pertama itu tantangan 1. Di sini saya memakai fungsi min 4, di mana fungsi min 4 ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari 4 bilangan bulat atau bilangan integer yang diberikan sebagai argumen. Nah, di sini dapat kita lihat ada min 4 v x y z sama dengan b. Nah, min 4 v x y z ini dapat kita kode sebagai min 4 integer yang menghasilkan input. Min 4 didefinisikan sebagai fungsi yang menerima 4 argumen bertipe argumen atau integer yang mengembalikan nilai tersebut sebagai int. Nah, di sini ada dibuat if v lebih kecil sama dengan x, v lebih kecil sama dengan y, v lebih kecil sama dengan z, dan v. Nah, di sini maksudnya adalah di mana fungsi ini memeriksa apakah v adalah yang terkecil dengan membandingkannya dengan x, y, dan z. Jika v lebih kecil atau sama dengan ketiga bilangan lainnya, maka v dikembalikan. Else if x lebih kecil sama dengan v, x lebih kecil sama dengan y, x lebih kecil sama dengan z, dan x, dimana ini juga diartikan jika v bukan yang terkecil, maka fungsi memeriksa apakah x adalah yang paling kecil. Jika benar, x yang akan dikembalikan. Else if y lebih kecil sama dengan v, y lebih kecil sama dengan x, y lebih kecil sama dengan z, dan y. Jika x juga bukan yang terkecil, maka y diperiksa. Jika y lebih kecil atau sama dengan v, x, dan z, maka y yang akan dikembalikan. Begitu juga dengan else z, maksudnya dimana yang dimaksud di sini adalah jika z atau jika tidak ada yang terkecil di antara v, x, dan y, maka z yang akan dikembalikan. Di mana yang dimaksud di sini z itu adalah bilangan yang paling terkecil. Nah, di sini ada dibuat min io, min sama dengan d, v io integer sampai z io integer, di mana di sini ada dibuat memanggil fungsi min 4. Min 4 v x y z. Fungsi min ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna, di mana min ini akan membaca 4 bilangan bulat dari input dan menyimpannya dalam variabel v, x, y, dan z. Nah, setelah itu fungsi min 4 yang dipanggil dengan argumen yang diberi, maka hasilnya akan dicetak otomatis. Nah, maka kesimpulannya di sini adalah yaitu fungsi min 4 dengan jelas menentukan nilai terkecil dari 4 bilangan bulat dengan menggunakan serangkaian pernyataan kondisi. Meskipun bisa dioptimalkan atau bisa lebih sederhana di penggunaannya, menggunakan fungsi bawaan yang terdapat dalam aplikasi-aplikasi yang minimum. Implementasi ini menunjukkan pemahaman dasar tentang mengkondisikan fungsi yang ada di dalam bahasa yang kita pakai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan 2. Di sini terdapat kode wujud cair memberi input double atau bilangan bulat yang menghasilkan sisanya atau sebuah kata kalimat itu. Di sini
Wujud cair didefinisikan sebagai fungsi yang menerima satu argumen bertipe double atau bilangan real dan mengembalikan hasil bertipe string atau bertipe kalimat atau kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan wujud cair X lebih kecil O, dimana bersifat padat. Fungsi ini menggunakan penjaga atau kuat untuk memeriksa nilai X. Jika suhu X kurang dari 0 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan string padat dan menunjukkan bahwa air berada dalam posisi padat atau S. Nah, begitu juga dengan X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih kecil sama 100 akan sama juga dengan zatnya cair. Jika suhu X berada di antara 0 dan 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan string cair yang berarti air berada di dalam keadaan cair. Begitu juga selanjutnya, jika X lebih besar sama dengan 100 akan bersifat gas. Jika suhu X lebih besar atau sama dengan 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan string gas yang menunjukkan bahwa air berada dalam bentuk gas atau uap. Nah, di sini ada fungsi min IO. Dalam fungsi ini, program akan mulai membaca suhu dari input pengguna. Input ini harus berupa bilangan real atau tipe double dan disimpan dalam variabel X. Setelah sudah dibaca, fungsi wujud cair dipanggil dengan X sebagai argumen dan hasilnya akan dicetak ke layar. Jadi kesimpulannya adalah fungsi zat cair secara efektif menggunakan struktur pipe untuk mengecek suhu dan menentukan wujud zat air berdasarkan suhu. Nah, di sini saya akan melanjutkan tantangan 3. Sebentar ya. Fungsi tantangan 3 di sini, fungsi grade nilai yang diberikan bertujuan untuk menentukan grade atau nilai huruf yang diperoleh seorang mahasiswa atau seseorang atau siapapun berdasarkan nilai sesuatu lah. Nah, di sini kita dapat melihat tentang grade nilai, di mana seorang mahasiswa melakukan nilai ujian dan bilangan grade-nya dianggap sebagai X. Nah, di sini kita dapat lihat kodenya grade nilai akan memberikan input berupa double dan menghasilkan input berupa string, dimana fungsi grade nilai didefinisikan untuk menerima satu argumen bertipe double atau bilangan real dan menghasilkan sebuah string yang menunjukkan grade mahasiswa. Nah, di sini dapat kita melihat tentang grade nilai X lebih besar sama dengan 80 sama dengan A. Fungsi ini menggunakan struktur quake untuk memeriksa nilai X. Jika nilai X lebih besar atau sama dengan 80, maka fungsi akan mengembalikan string A. Jika X lebih besar sama dengan 72, maka akan menghasilkan nilai AB. Jika X kurang dari 80 tetapi lebih besar atau sama dengan 72, maka fungsi akan mengembalikan string AB. Begitu juga dengan selanjutnya.
Nah, di sini kita dapat melihat main program di mana fungsi ini untuk membaca input dari pengguna yang diharapkan berupa bilangan real dan menyimpan dalam variabel x. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memanggil fungsi grade. Nah, setelah mendapatkan nilai, fungsi grade nilai dipanggil dengan x sebagai argumen dan hasilnya dicetak ke layar. Maka kesimpulannya adalah fungsi grade nilai menggunakan struktur quote untuk mengkategorikan nilai ke dalam berbagai grade dan dengan jelas dan efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan mencoba menjalankan program ini. Gerak 40. Jangan jadi malau. Lalu kita terus di dia lah kau kata di dia lah kau. Kita bungkus. Your eye. Sekian yang bisa saya jelaskan, terima kasih.